tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak sesuai cara untuk mendapat megaplate. Saya patuh, taat, Pak caranya gimana? 5 langkah sukses, 10 prinsip. Itu kan cara. 5 langkah dan 10 prinsip. Ini langkah kerjanya. Ini modal kerja. Kerja kan harus ada modal. Jadi dipikir orang modalnya uang, enggak. Wah saya nggak punya motor Pak, nggak perlu. Modal menggerakkan mega untuk dapat megaplate itu bukan motor, bukan mobil, tapi apa? 10 prinsip. Prinsip yang pertama apa? Rajin merekrut. Hah? Rajin merekrut. Ini harus apa nih? Rajin rekrut, bukan direkrut. Saya punya grupnya namanya Rajin Merekrut bukan direkrut. Itu grup Surabaya tuh. Mereka sendiri yang kasih nama. Kenapa? Ini prinsip dasar untuk mendapat ini harus melakukan. Ini modalnya nih. Semakin besar Anda mengeluarkan modalnya, maka semakin cepat Anda dapat megaplate. Ya. Nah, maka terjadilah perbedaan pandangan antara saya dengan upline saya. Sejak awal. Waktu itu upline saya bilang, ngapain lu urusan HTS itu kan milik perusahaan. Bukan urusan member. Saya bilang salah. Cara pandang saya dengan upline berbeda sehingga cara bertindaknya jadi berbeda. Benar, 1 tahun tak salib semua. Kenapa? Karena dia melakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan bocoran yang diberikan oleh penciptanya. Dia melakukan dengan cara mungkin dari perusahaan lama. Kalau saya begitu saya MGI maka saya nolkan. Ya, cara-caranya saya nolkan, saya anggap saya orang baru, masih hijau. Awalnya langsung saya pelajari, cukup 1 hari, besoknya saya udah mengerjakan dengan ini cara, ini langkah kerja. Anda keluar dari langkah ini, Anda capek, lelah hati, lelah pikiran, lelah jiwa. Nah ya, sakit kuning, bukannya dapat duit. Tipes. Tapi tipes, hepatitis. Ya. Ya. Jadi gunakan aja cara yang disarankan oleh. Mungkin itu sudah sering dibahas Mas Barji dan Pak Taufik ya. Nah, terus 10 prinsip ini kita pegang kuat-kuat karena kalau di langkah kerja masih bisa dibantu oleh Mas Barji. Contoh, langkah yang pertama apa? Impian. Impian. Anda harus ahli membangun impian, building dream. Kalau tidak repot, karena saya dulu supir taksi tiap hari di pasar ngetem sama kaum duafa, sehingga pengen punya penghasilan 50.000 sehari saya takut. Oh iya. Ada? 50.000 sehari aja, apalagi 100.000 sehari. Kalau Anda tahu Gamping, Mirota Gamping. Saya 7 tahun di situ. Sebagai apa? Driver taksi. Begitu ada Budiman datang, taksi. Ya. Nah, Anda harus pintar membangun impian, membangun kemauan. Kalau nggak mampu, bangun ketakutan. Saya itu paling takut kalau anak minta duit, saya nggak bisa ngasih. Waduh, rasanya dari kepala sampai kaki itu apa namanya kalau orang diabetes terus gemetar itu? Gemetar karena there's nothing I can do, tidak ada yang bisa saya kerjakan. Drodok. Nah. Jadi kalau anak duit Pak minta duit terus saya nggak bisa ngasih, waduh rasanya. Nah, saya nggak punya impian. Kami kekawan. Nggak pintar bangun impian di awalnya, tapi saya selalu punya ketakutan. Nah, ketakutan ini yang membuat saya menjadi pribadi yang paling rajin di MGI
se-Indonesia. Oke. Bukan saya hebat, enggak. Saya cuma paling rajin. Boleh tanya Pak Antoni Chin. Iya. Apanya hebat cuma ini doang? Nih, kan? Ya, Anda harus ahli di ini. Ahli di bidang. Kemarin Mbak Fitri, ya kan? Hanya saya minta bangun. Tujuan. Saya ke Turki kemarin itu sudah saya tulis 5 tahun lalu dan gagal. Jadi bukan ujuk-ujuk saya ke Turki kemarin, itu keinginan saya yang saya tulis sebelum saya ikut MGI. Jadi ceritanya dulu saya berbisnis yang lain, terus bersama bupati di Sulawesi Selatan. Wah, dia lolos ke Turki, saya enggak, cuma di bandara ngantar. Iya serius ini. Di situ saya dendam, saya harus ke Turki. Tidak pernah saya cancel dari buku impian dicoret, enggak. Terjadinya kemarin, ya kan? Penghasilan 100 juta sebulan itu saya tulis waktu tanggal 22 Mei 2018 saat di HTS. Rumah, ya, saya tulis rumah, ternyata dapat 2 rumah. Saya tulis itu di 2018, nggak pernah saya edit, enggak. Itu sudah saya tulis. Yang kedua, apa yang kedua? Daftar nama. Nah ini kan standar banget. Orang nggak perlu hebat bikin daftar nama, cukup ditulis. Mbak siapa? Mbak Heni punya nama daftar nama yang panjang? Daftar nama teman. Iya. Iya. Pokoknya siapapun ditulis, Mbak. Iya. Karena itu kita bisa melakukan pendekatan profesional saat kita menulis daftar nama. Di langkah ketiga ya. Oke, yang ketiga mengundang. Ini atau membuat janji. Kita harus ahli juga. Nah, saya kasih contoh, Mbak Fitri bisa pinjam bukunya. Pinjam ya. Waktu kita mau menghubungi daftar nama kita yang sudah ditulis, misalnya namanya Irma. Ada yang namanya Irma sini? Ya. Oh belum ada ya? Belum. Mas Bardi cari. Namanya Irma, join kan di sini. Oke, siap. Oke, misalnya Mbak Irma itu kita tulis teman kita di nomor 10. Waktu kita ngundang, yang paling efektif adalah telepon. Itu private. Halo Irma, apa kabarmu? 5 menit, 3 menit pertama lah. Itu basa-basi yang menyenangkan. Halo Irma, kabar? Sehat, anakmu sehat-sehat. Bagaimana kehidupan ekonomi? Orang kalau ditanya kehidupan ekonomi, mesti langsung smartphone. Ya kan? Iya. Nih Irma, kamu ada di nomor 10 dalam buku kerja saya, dalam daftar nama saya. Ya, oh kok kamu tulis nama saya di buku daftar namamu? Karena ada sesuatu yang mau saya sampaikan. Ketemuan dia di Sultan Cafe hari Senin atau Jumat. Ya, harus kasih 2 Pilihan. pagi atau sore, siang atau malam, gitu aja. Biasanya orang memilih yang terakhir, siang atau malam, udah malam aja ya, jam 9 atau jam 10 malam. Biasanya begitu. Maka kalau sesi follow up tanya, mau beli basic atau silver? Jangan dibalik. Basic atau entry ya, entry lah dia pilih. Pak mau ketemu enggak? Ya enggak. Karena Anda pilihan bahasa terakhirnya adalah enggak. Jadi kalau follow up cukup tanya mau yang oval atau yang kotak, bundar atau oval, merah atau biru. Jangan bilang Pak, jadi nggak beli kacamatanya? Ya enggak. Nggak jadi. Sederhana ya. Nah ini waktu mengundang kita sudah tulis namanya Irma di nomor 10. Begitu ketemu itu dulu yang ditunjukkan. Nih Irma, benar kan? Kamu di nomor 10 daftar nama saya. Pasti di apa nih? Flashing. Orang yang ditulis namanya itu Dihargai. Merasa dihargai. flashing itu apa? Melayang. Ya hatinya gembira, senang. Nah kalau sudah gembira, riang, basa-basi lagi, tempat hujan enggak? Wah, kering-kering aja. UV filternya di sana berapa indeksnya? Apa tuh?
Dan semua buku daftar nama saya itu sudah saya tulis dengan Pak Taufik sejak 2008, nggak pernah saya ganti, wis bulukan. Dan aneh wal ajaib, 80% yang saya tulis sudah ada di grup saya. Itu trik membuat daftar nama. Kemudian mengundang. Kalau menelpon, pastikan ada basa-basi yang menyenangkan. Jangan presentasi di telepon, karena nelpon itu cukup untuk membuat janji. Nah, ini trik dasar. Kemudian presentasi. Waktu presentasi, sebelum memulai presentasi, bertanya dulu, jangan langsung begitu ketemu ini ada kacamata keluar, deker keluar, slimming bell keluar, Blu-ray test keluar, apa ini pameran loh. Jangan dulu, tapi basa-basi yang menyenangkan. Kemarin di telepon kamu bilang kehidupan ekonomi kayaknya semaput ini. Ya, berarti perlu solusi ya. Perlu. Nah, kalau perlu punya waktu berapa menit? Setengah jam kah? 1 jam kah? Nah, kalau dia bilang 1 jam, itu berarti kita punya waktu yang panjang untuk mempresentasikan. Ya. Nah, isi presentasi itu isinya cuma takut-takuti. Clear. Sudah di-share kan Mas Bati? Isinya cuma takut-takuti dia, kemudian bikin dia tamak. Namanya fear and greed. Orang akan membeli kalau kita takut-takutin, kalau kita munculkan ketamakannya. Jadi takut-takutin dia pakai data loh. Ya bukan asal-asalan ya. Pakai data yang profesional. Maka kalau Bapak Ibu lihat saya presentasi sejak awal, setelah buka basa-basi yang menyenangkan, itu masuk ke slide pertama. 5 detik satu orang di dunia mengalami kebutaan. Siapa yang mau buta? Itu fear. Fear. Saya takut-takutin dia. Buta pertama karena katarak. Siapa yang mau katarak? Nggak ada yang mau. Nih, kalau Anda nggak mau, kita buka datanya di Google. Dalam 1 detik pencarian ada 5 juta artikel yang menyebutkan radiasi UV menyebabkan katarak. Buka lagi di Google. Sekarang 13. Kecamatan Nah, Purworejo 13 loh di dalam ruangan terulas. Berharap kita nggak katarak, itu teori dari mana? Maka kacamata saya ini agak hitam karena setiap ada radiasi UV pasti dia mulai reduksi. 13 kecamatan Purworejo. Apa ini saya yang bikin aplikasi ini? Bukan. Aplikasi ini yang bikin pihak lain, tapi saya manfaatkan untuk presentasi ini. Jadi mau tidak mau semua orang Purworejo katarak. Maka kalau mau presentasi nakut-nakuti, yang paling enak itu presentasi jam segini. Jam 9, 10, 11 sampai jam 2 siang. Puncak horor. 9, 10 aja sudah very high. 11 itu sudah ekstrim. Kalau paparan sinar matahari itu kalau kita keluar, kalau radiasi itu kita masuk WC pun dia ikut seperti signal. Jadi orang yang nggak mau pakai lensa ini, ya wajar kalau katarak. Takut-takutin, ya kan? Nah, terus penyebab kebutaan kedua karena glukoma. Siapa yang mau glukoma? Anak Pak Habibie juga glukoma, padahal dia anak presiden. Apa dia nggak punya duit? Punya. Apa dia nggak punya dokter? Punya. Dia nggak punya ion spek. Serius ini. Ion spek itu solusi terbaik bagi penderita diabetes dan glukoma. Sebelum ketemu ini, dia nggak pernah ketemu solusi. Ibu saya glukoma soalnya.
tiap 2 minggu saya antar ke rumah sakit mata, tensi mata, beli obat 800.000 setiap 2 minggu sekali. Solusi? Begitu kacamata yang 59.000, kan ngasih tahu orang tua itu juga punya trik ya. Sudah saya kasih nggak dipakai, nanti dia kesakitan luar biasa baru pakai. Nah setelah dia merasakan kok nggak sakit ya, 2 minggu kemudian saya biarin dia nggak nelpon, nggak suruh antar ke rumah sakit, oh berarti udah nggak sakit. Berarti sudah solusi kan? Sampai hari ini tidak pernah lagi ngajak saya ke rumah sakit mata. Itu artinya orang yang glukoma kalau belum ketemu ion spek, belum ketemu solusinya. Itu jadi teknik presentasi, takut-takutin, kemudian munculkan ketamakan supaya dia segera join. Mana ada Pak satu lab binari dalam 1 tahun bisa ratusan juta. Mana ada satu kiri satu kanan balik modal, nggak ada cerita. Silahkan bandingkan bisnis ini dengan bisnis lain. Sudah modalnya kecil, ya, bisa menghasilkan jutaan rupiah tiap hari, punya satu kaki besar, ya, bonusnya ratusan juta. Ya. Apalagi kalau takut-takutin dia, kemudian munculkan ketamakan. Simpel, simpel ya. Selama Anda nggak takut-takutin dia, sulit closing. Anakmu main handphone, oh ini materinya Ririn dari kemarin iNews itu kan, 4 jam belajar online buta. Nih, anakmu daring kan, nah ini beli ion spek atau anakmu buta? Serius ya. Saya dan bisnis ini sejak awal sampai sekarang itu kerjanya ngancam orang. Karena memungkinkan. Produk lain nggak bisa. Produk lain nggak bisa, guys. Alright, so. Contoh Anda bisnisnya sabun atau apa, krim. Anda ancam begitu dia ke Indomaret. Nggak pakai sabun, beli sabun dulu bisa. Kalau ini, ya, pertama isunya itu sangat global. Isunya global. Setiap 5 detik 1 buta yang bikin isu sama WHO. Statistik. Kemudian Google bilang TV, koran, warta berita online semua menyebabkan Indonesia itu menghadapi ancaman kebutaan karena perilaku emak-emak yang bergeser. Dulu ibu saya kalau saya rewel itu nyanyiin satu lagu, Hati Yang Luka. Masih rewel, ganti lagu, Gelas-gelas Kaca. Ya, terus apa lagi? Sampai satu album masih rewel, bapak saya keluar ambil motor, saya kasih dulu di depan, keliling kampung, tertidur. Benar ya? Ya. Tapi kalau mak-mak sekarang coba anaknya rewel, kasih handphone. Padahal dalam 1 detik pencarian di Google yang menyebutkan bahwa sinar biru itu menyebabkan glaukoma. Di presentasinya ada ya? Udah saya bikin strukturnya. Jadi kalau anakmu nggak dikasih pelindung helmnya mata sambil melihat handphone, halo, tinggal tunggu masanya, anakmu habis glaukoma baru buta. Mau? Ya kalau nggak mau cari solusinya. Iya, spek. Merek lain bisa nggak? Nggak bisa. Teknologinya nggak cukup. Betul bentuknya sama kacamatanya, teknologinya nggak cukup. Mau mereknya yang 12 juta, mau yang 15, teknologinya belum cukup. Modis iya, medis no. Itu sebabnya ion spek menjadi brand yang sangat favorit di 2010 setelah 10 tahun dia ada di. Jadi ion spek ini, nah, bahkan kalau orang kaya saya provokasi, Pak,
bapak punya apa namanya mobil, motor, rumah, deposito, tabungan, istri 4, 5, tapi kalau belum punya ion spek belum kaya. Asik. Sehingga dia bertanya, emang ion spek itu apa? Ya kan? Iya. Bapak punya waktu berapa menit? 3 menit, 10 menit, baru saya jelasin. Jadi cara memprovokasi orang kaya begitu. Emang berapa sih ion spek itu? Cuma 2 juta, ya udah saya beli 5. Itu biasa orang Batak. Saya kan bangun di Medan kan, grupnya Pak Taufik di Medan. Itu saya provokasi begitu. Hanya orang kaya yang punya ion spek. Kok bisa? Karena pakai ion spek sama dengan punya rumah sakit. Kehidupan Mata yang bikin rumah sakit itu hanya orang kaya, guys. Jadi logika. Ya, logika akal sehat. Jadi seperti orang yang beli motor, motornya Ninja tapi lupa beli helm. Ya suatu saat dia jatuh bisa terbentur kan? Iya. Tuh, nggak usah nunggu terbentur dulu baru beli helm. Nggak usah nunggu anakmu buta baru beli helm. Telat. Ya, jadi saat presentasi ada unsur takut, bikin dia takut, kemudian bikin dia tamak saat bicara tentang nah, itu yang saya apa namanya. Nah ini follow up ya. Nah follow up itu bukan presentasi tapi cuma bertanya. Follow up itu cuma bertanya, mau yang kuning atau yang lensanya hijau, mau yang warna grey atau yang brown, mau yang anak-anak atau yang grade 1 atau yang grade 2 ya. Jadi follow up itu cuma bertanya. Nah ini semua kecuali nomor 1 ini bisa dibantu oleh Mas Barji, Pak Taufik. Bener ya? Pak saya belum bisa presentasi. Ya lumpuk Neng Sultan. Nanti saya bantu presentasinya. Pak, saya belum bisa follow up. Ketemukan saya di mana alun-alun. Mengundang bisa dibantu oleh Mas Haji, by phone. Daftar nama waktu menyusun itu juga bisa. Tapi yang nggak bisa dibantu Pak Taufik, Mas Haji adalah impian. Impian ini bahan bakarnya. Semangat kita muncul dari sini. Impian atau ketakutan. Kalau Anda nggak takut dompet Anda merobek di 2010, nggak punya penghasilan tapi santai-santai aja, ya itu repot. Apalagi Anda nggak bisa bantu. Ya. Nah, saya punya ketakutan yang luar biasa karena ya pengalaman hidup lah. Dilecehkan orang, dilecehkan tetangga, ngomong besar, nggak ada bukti. Oh, tidak nol ya. Jadi waktu saya di Turki, saya videokan di Bosporus itu antara Asia dan Eropa, terus saya kirim ke tetangga-tetangga. Yang 23 tahun bertetangga dengan saya. Saya bilang, freedom is not free. Freedom is not free. Ya. Yeah. Kalau freedom kere nggak usah berjuang, bebas tapi kere nggak usah berjuang, nggak usah hadir di sini. Tapi kalau kita mau bebas keuangan, sehat, bebas waktu, harus berjuang. Makanya disebut is not free. Tapi kalau bebas kere, nggak usah, santai-santai aja, nggak usah perlu impian, nggak perlu daftar nama. Tapi kalau kita mau freedom is not free yang saya maksud, iya ya, rasanya punya penghasilan 1 juta sehari sudah mulai ngerasain tuh. Dulu 1 juta sehari aja mikir, tenang kok ini. Sekarang 10 juta sehari biasa, disyukuri. Kadang-kadang 5 juta, alhamdulillah. Pernah juga 30 juta semalam, alhamdulillah. Ya, jadi saya bilang freedom is not free.
langkahnya ini yang tidak bisa dibantu oleh leader Anda, upline Anda adalah Bank Iya. India. Kamu semangat sih, tak pinjam impianmu, biar saya semangat. Ya nggak bisa. Gitu ya. Ini langkah-langkah standar, tapi kalau Anda yang ditekankan saat presentasi. Presentasi ini isinya nakut-nakuti dan jadi saya ketemu upline yang ngajarin yang ngajak saya, namanya Pak Yulianto, sudah kenal ya. Jadi waktu ketemu saya cukup 1 jam. Lama ngopi, presentasinya kurang lebih 5 menit. Begitu saya lihat begini, saya join sekarang. Karena betapa idiotnya saya, ada 1 kiri 1 kanan, balik modal, saya nggak join. Itu kan namanya pelaku network. Apa sih yang dicari? Ini kan? Belum pernah ada di dunia network 1 kiri 1 kanan itu balik modal, belum ada. Makanya 5 menit. Oke, saya join. Selebihnya mau dijelasin bonus nomor 4 nggak usah. Nanti saya pelajari sendiri. Kuncinya saya udah tahu. Maka jam 11 malam saya balik ke Solo naik motor sampai di kos-kosan jam 1 malam. Mulai saya karena ada free wifi. Wah, dulu masalah juga pakai data saya, Pak. Enggak, jangan lihat sekarang. Dulu pakai data itu nyantol di wifi dulu. Mulai saya download 5 detik 1 putaran. Saya cari video tingkat kebutaran di dunia, Indonesia nomor 2. Saya masuk dalam slide presentasi. Terus Jawa Timur pusatnya orang katarak di muka bumi. Terus apa lagi tuh? Jutaan orang kena glaukoma dari liputan6.com, pasang di slide presentasi. Apalagi separuh penduduk bumi berkacamata 2050. Slide masukkan. Nah, kapan bicara ion snack-nya? Cuma 1 slide. Iya, sebagai solusi. Jadi inti dari presentasi itu, kenapa Anda harus pakai ion snack? Bukan bagaimana cara pakainya. Karena kenapa itu lebih penting daripada bagaimana. Nah, setelah orang tahu, nggak pernah ada yang bilang kok mahal. Karena sejak awal sudah. Iya. Ini loh, kredit 4 jam belajar online buta. Terus takut dia sama butanya daripada harganya. Benar. Itu sejak awal. Sehingga 1 minggu saya kerjakan ini terjadi pertumbuhan yang luar biasa sampai Pak CEO-nya penasaran. Saya pengen lihat kamu presentasi. Karena saya nggak pernah menggunakan slide yang dari perusahaan. 105 slide. Kalau 3 slide aja orang udah join, ngapain jelasin 105 slide? Ubah dong.